Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, beberapa hari ini ada heboh film horor berjudul Kiblat yang menuai kecaman mulai dari MUI hingga para ustadz, hingga film tersebut ditarik kembali. Disinyalir oleh Kiai Khalil Nafis ada unsur pelecehan agama di mana ada orang sholat yang malah rukunya ke belakang dan bentuknya menyeramkan. Para kreator yang katanya pekerja seni itu berulah dengan menjadikan simbol agama yang sakral seperti sholat justru untuk menakut-nakuti dalam rangka agar publik penasaran dengan film tersebut. Seperti biasa, di dunia sekuler dan kapitalis seperti sekarang ini, kolaborasi orang-orang yang tidak peduli halal haram, yang penting uang, mulai dari pemodal, pekerja seni, mereka itu bersekutu demi melahirkan film yang bisa heboh dan bisa viral. Bagaimanapun bentuk dan caranya, selama bisa menambah pundi-pundi uang dan popularitas, mengapa tidak menurut mereka? Syariat Islam memandang bahwa film horor yang di dalamnya terdapat hal-hal seperti penggambaran tentang hal yang gaib atau jin yang tentu hanya karangan manusia semata, ditambah keyakinan yang batil seperti peribadahan kepada selain Allah, adanya aurat wanita yang terbuka, ada musik, dan menakut-nakuti manusia, maka hukumnya haram dengan beberapa alasan. Nah, sahabat muslim, yaitu memunculkan rasa takut di hati seorang muslim. Secara ringkas, Syekh Shalih Al-Munajjid Hafizahullah mengatakan bahwa ada dua alasan orang menulis kisah-kisah misteri. Yang pertama, di dalamnya terkandung cerita-cerita yang bisa melahirkan rasa takut di hati manusia terhadap makhluk Allahu Azza wa Jalla. Penggambaran yang batil tentang tempat-tempat tertentu, dan boleh jadi ada peran setan untuk menakut-nakuti manusia. Maka hal ini termasuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh menceburkan diri ke dalam bahaya dan membahayakan orang lain. Yang kedua, di dalam kisah horor terdapat hal-hal yang mengagetkan atau menakut-nakuti kaum muslimin. Padahal Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh bagi seseorang muslim untuk menakut-nakuti yang lainnya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, maksudnya, dan tetap tidak diperbolehkan walaupun tujuannya bercanda karena terdapat unsur kesengajaan untuk mencelakai orang lain. Berikutnya adalah tidak bolehnya karena terdapat unsur menikmati simbol-simbol kesyirikan. Alasan yang lebih mendasar pengharaman melihat film horor adalah di dalamnya itu terdapat banyak simbol-simbol kesyirikan seperti peribadahan kepada jin, sesajen, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu menjaga kehormatannya. Al-Baidawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang tidak turut menyaksikan kebatilan dan tidak turut menghadiri sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur kedustaan. Karena menyaksikan kebatilan tanpa mengingkarinya adalah bentuk bekerja sama di dalam acara tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW secara tegas itu melarang seseorang berkurban di tempat yang biasa dijadikan tempat kesyirikan. Karena khawatir manusia mengira itu merupakan pembenaran terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Di antara keharaman lainnya dari film dan sinetron adalah adanya kedustaan yang mereka pertontonkan. Yang pertama, mereka menamakan pemainnya dengan nama selain nama mereka sendiri. Yang kedua, memainkan sosok lain yang bukan jati dirinya. Misalnya sebagai hakim, penjual, pemabuk, jadi ustadz, dan lain-lain. Yang ketiga, ungkapan-ungkapan yang mereka banyak lakukan kebohongan dan khayalan-khayalan semata. Yang keempat, memperlihatkan diri sebagai penderita cacat, orang dungu, atau lainnya. Padahal tidak demikian. Yang kelima, memerankan sebagai tokoh yang sangat soleh misalnya, atau bisa juga memerankan tokoh jahat misalnya, yang selalu berbuat kerusakan dan kezaliman. Nah, untuk peran yang soleh ini, bila memang tokohnya benar-benar soleh, maka justru ini akan menunjukkan tazkiyah atau pensucian diri dia sendiri. Sedangkan peran orang jahat justru, jika tokohnya seperti itu, justru akan membuka kedoknya sendiri sebagai pelaku maksiat di hadapan orang banyak. Mungkin ada yang menyanggah dengan berkata, para penonton mengetahui kan artis A itu bukanlah seperti tokoh yang dimainkannya, sehingga nggak ada masalah dong. Jawabannya adalah hadis-hadis yang mengharamkan dusta itu bersifat umum. Tidak boleh dibatasi dengan adanya dalil, kecuali ada dalil yang sahih membatasinya. Maka tidak boleh kita berbicara sembarangan.
Seandainya dusta yang tidak membahayakan itu diperbolehkan, sudah pasti akan terjadi banyak kerusakan besar. Berikutnya adalah adanya peran orang kafir, ahli maksiat, memerankan perzinahan, juga melafazkan ungkapan kekufuran, mencaci maki, atau bahkan menjadikan agama dan orang soleh itu sebagai bahan olok-olokan dan candaan dengan dalih tuntutan profesionalisme dalam film. Semua adalah kekufuran yang justru bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 64-66. Berikutnya ada perubahan merubah penciptaan Allah. Dapat dilihat aktornya memerankan orang pincang, orang buta, tua renta, atau menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Kemudian menumbuhkan pakai jenggot-jenggotan di daerah jenggotnya yang belum tumbuh. Menyemir rambut hitam dengan warna lain. Semua ini termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Allah melarang perbuatan seperti ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Kemudian ada juga penasaban diri kepada selain nasabnya ayahnya, atau misalnya aspek menasabkan diri kepada selain ayahnya dalam sinetron sering terjadi. Seseorang pemeran akan memanggil pemeran yang lainnya dengan kata ayahku atau anakku dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran melarang itu semua dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Dan berikutnya ada di dalam film adanya tujuan kebaikan itu masih mengambang. Sementara kerusakannya sudah jelas seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini tidak boleh dikembangkan. Terhadap adanya pendapat bahwa tayangan film atau sinetron tersebut itu bermanfaat dalam berbagai tujuan seperti pesan sosial bagi masyarakat terhadap bahaya maksiat, pesan untuk menyadarkan umat agar bisa meraih hidayah, dan maksud kebaikan lainnya. Jika dibandingkan dengan mafsadat yang sudah jelas dan nampak kita sebutkan tadi, sedangkan maslahatnya itu masih sekedar prediksi, di dalam syariat terdapat sebuah kaidah bahwa segala sesuatu yang bahayanya sangat dominan, hukumnya adalah haram. Lagi pula kebanyakan manusia itu menonton tidak dalam rangka untuk mendapatkan nasihat, tapi dalam rangka untuk mencari hiburan semata. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.